Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah di hari Senin malam Selasa atau Selasa malam memasuki tanggal 4 bulan Zulhijjah, 6 hari menjelang Idul Adha. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa terus meningkatkan amal soleh, karena amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, satu, lebih dicintai Allah. Yang kedua, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah berkumpulnya seluruh amal soleh yang tidak ada di hari dan bulan yang lain. Yang ketiga, amal soleh yang dilakukan itu di samping dicintai Allah juga pahalanya lebih besar ketimbang jihad. Baru bisa dikalahkan pahalanya dengan orang yang berjihad, dia mengeluarkan harta, dia berperang, hartanya habis, nyawanya hilang. Eleh nate kueta. Coba Bapak Ibu. Makanya mangpang mempeng. Mangpang mempeng. Nah Bapak Ibu sekalian, meneruskan kajian kita Hancak Garapan. Yang minggu kemarin itu Al-Paslu, pasal yang asyir ke-10, iman kepada hari akhir, Pak. Iman kepada hari akhir memberikan kejelasan tentang tujuan hidup kita. Sehingga rukun iman yang 6 sering disebut 2. Iman pada Allah dan iman pada hari akhir. Iman pada Allah Bapak Ibu jadi goyatul hayah, tujuan kehidupan. Iman pada hari akhir berarti iman pada ujung kehidupan manusia, di mana setiap manusia dibangkitkan, setiap manusia akan menerima balasan dari apa yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kejahatan, maka nanti balasannya adalah siksa yang wujud siksa neraka. Kalau dia pelaku kebaikan, iman dan amal soleh, maka dia akan memberikan balasan. Balasannya ujur, thawab, pahala. Yang wujud pahala itu surga. Itu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau melakukan sesuatu, yang bagus itu adalah berpikir dari akhir. Berpikirnya dari akhir, Pak. Itu berpikir dari akhir itu, apakah yang saya lakukan di akhirat menyelamatkan atau mencelakakan itu.
ketika kita mengeluarkan harta ini di akhirat akan menyelamatkan, mencelakakan. Ketika kita umpamanya berbuat sesuatu, nanti ini di akhirat mencelakakan, menyelamatkan. Ketika kita ngobrol sesuatu di akhirat mencelakakan, menyelamatkan. Makanya Rasul menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil, barang siapa iman kepada Allah hari akhir, falyakul khair, ngobrol yang bagus, awliyas mut. Jadi orang yang benar beriman kepada Allah dan hari pembalasan itu sampai obrolan saja dipikirkan. Karena nanti ada yang masuk surga karena obrolan, banyak yang masuk neraka karena obrolan. Itu berpikir dari akhir itu begitu, Pak. Berpikir dari mungkin di dunianya nggak dapat apa-apa, mungkin kan ada balasan itu yang diperlihatkan langsung, ada yang nanti ditangguhkan. Bagi orang yang beriman, kalau yakin itu kebaikan, mau balasannya langsung atau ditangguhkan, tetap semangat, Pak. Sebab Allah menyatakan tidak ada apa yang engkau lakukan min khairin kebaikan kecuali pasti Allah tahu dan Allah balas, di mana balasannya lebih bagus dan lebih besar. Itu, Pak. Nah, ini diantara makna iman pada hari akhir. Makanya bagi orang yang beriman semangatnya itu di sana, Pak. Itu tidak ada proyek kebaikan kecuali saya harus bisa melaksanakan. Itu. Jadi semangat hidup itu semangat. Masalah itu jadi anugerah. Bukan hanya anugerah yang menjadi anugerah, masalah saja jadi anugerah. Barala di masjidnya jadi anugerah pi pahalaeun. Moal kenging pahala lamun teu barala. Gitu, Pak. Iya kan? Polanya gitu, Pak. Polanya itu begitu. Aduh, budak hese wae dititah ibadah salat. Pak, berarti pi pahalaeun. Gitu. Dengan menyuruh anak, membimbing anak terus-terusan jadi duh, urang mamaca Quran teh da sesuai tajwid tahsin teh ieu teh saralah. Gitu. Kan pi pahalaeun. Makanya kata Rasulullah, orang yang baca Quran dengan lancar dapat pahala 1, tapi yang kurang lancar mah pahalanya 2. 1 bacanya karena kurang lancarnya dia terus berjuang, Pak. Di atas orang yang iman pada hari akhir semuanya jadi kebaikan. Semuanya jadi kebaikan. Nah, ini Pak penting luar biasa, dan inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu ya yang disebut untung itu cungcreng di dunia, tidak futuristik, tidak ada masa depan itu ya mungkin ketika dia tua hanya begitu saja. Baik kita bukan, Pak, karena banyak sebelum tua sudah meninggal. Itu di akhirat. Nah, Bapak Ibu, itu iman pada hari akhir, Pak. Nah, sekarang terusan dari iman pada hari akhir, al-faslu hadi asyar, pasal ke-11, yaitu fi adzabil qabri wa naimihi. Nah, ini, Pak, ya, siksa kubur dan nikmatnya. Gitu. Jadi ternyata siksa itu bukan hanya di neraka. Gitu. Ya, siksa itu bukan hanya di neraka. Nikmat itu bukan hanya di surga, Pak. Ya, di kubur juga ada, Pak. Nah, orang mukmin itu, orang muslim harus beriman bi anna naimal qabri wa azabahu, bahwasannya ada nikmat kubur juga azab siksanya.
wasu'alul malakaini fih, dan di dalam kubur itu ada pertanyaan, dua malaikat saha, munkar nakir. Kalau di dunia, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau nanti di alam kubur, munkar nakir. Ini hakun wasidkun. Ini hak. Ini benar adanya. Ini Pak, ini disebutnya hak. Pernah disampaikan. Ajaran Islam itu ajaran yang hak. Al-haqqu. Apa yang disebut hak? Yang disebut hak itu kebenaran yang pasti benarnya tidak berubah dengan perubahan apapun. Itu namanya hak, Pak. Salat maghrib dari zaman Nabi sampai sekarang 3 rakaat, itu namanya hak. Daging babi dari zaman Nabi sampai sekarang, itu namanya hak. Alkohol itu dari zaman Nabi sampai sekarang haram, itu namanya hak, Pak. Walaupun sekarang nama alkohol itu sudah diganti. Gitu. Apakah karena diganti nama itu jadi berubah hukum? Tidak. Karena hukum itu berlaku bukan pada nama, pada musamma yang diberi nama. Gitu. Ya, bukan pada nama tapi zatnya. Apapun namanya, selama ada zat yang memabukkan, maka hukumnya haram. Walaupun namanya berubah. Apalagi Nabi menyatakan akan datang satu masa di mana alkohol dinamai bi ghairi ismihi, dengan bukan namanya. Iya, kan sekarang namanya sudah macam-macam ya. Apalagi, Pak? Naon deui namanya? Wah, saya juga nggak tahu namanya. Asana ieu mah sanes alkohol. Nah, kalau zatnya yang memabukkan, tetap hukumnya haram. Itu namanya hak, Pak. Walaupun hanya 0,1%. Kan 0,1% memabukkan tidak? Nggak akan terasa, Pak. Maharoma katsiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya haram, sedikit juga haram. Ya, abi mah korupsi dengan 1000. Nah, sama, Pak. Abi mah bunga nate 0,2%. Nah kan yang diharamkan ada mudo apa? Apa, Pak? Itu. Ya, jadi itu namanya hak. Walaupun zaman sudah berubah, tetap gitu. Maka itulah hak. Nah, siksa kubur dan nikmat kubur itu di mana saja, kapan saja, itu pasti terjadi hak. Nggak ada yang dikecualikan, Pak. Nggak ada yang dikecualikan. Dari mana dasarnya? Wadzalika li adzillatin naqliyah wal aqliyah al atiyah. Ini berdasarkan baik dalil nakli itu Quran hadis maupun dalil akli, rasio. Yang pertama, ikhbaruhu ta'ala bidzalika fi qaulihi. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Anfal, walau taro idz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Walau taro, kalaulah engkau memperhatikan, kalaulah engkau tahu, kalaulah engkau melihat, idz yatawaffal ladzina kafaru, ketika orang kafir diwafatkan. Pak, wafate cek urang asa lemesnya.
maknya ka Fir'aun wafat, maknya ka Abu Lahab. Lamun di bahasa Sunda mapan ada undak, usuk, itu Pak. Hebatna Sunda mah. Saking ku hebat urang Sunda wae heseun. Saking ku hebat Pak. Kalau ke orang tua makan apa? Tuang. Lamun keur sorangan nada. Lamun sahandapeun dahar. Lamun entog nah itu. Itu Pak. Ah itu Pak. Ya. Sabab gitu jadi hese bahasa Sunda mah. Bahkan bahasa Sunda nu lemes mah teu kahartosnya Pak. Bahasa Sunda nu hebat mah teu kahartos tapi murwakanti. Pajeng ya. Nah, itu tanda bahasa Arab ada Pak. Namanya kalimat mustarok. Kalimat mustarok itu satu kalimat yang memiliki lebih dari satu arti. Itu namanya syarikat. Kalau bahasa tauhid namanya syarikat itu mustarok. Jadi satu kalimat artinya banyak Pak. Itu. Bahkan kalau salah mengucapkan itu bisa salah juga mengartikan. Makanya di sini makhraj. Pak, tanggal 10 Zulhijjah disebut yaumu apa? Pernah sampaikan? Yaumu apa 10 Zulhijjah? Yaumun nahar. Nahar di sini pakai nun kecil, bukan nun besar. Fasholli li rabbika. Wanhar. Karena pakai hak besar, pakai hak kecil. Kalau hak besar nahar artinya siang. Makanya di sini makhrajnya harus benar. Jadi itu bukan kalimat mustarok karena hurufnya juga berbeda. Tapi bagi mereka yang tidak belajar itu tajwid, tahsin, pengucapannya sama. Sehingga ieu teh nahar teh naon di dieu teh? Nahar mencit atawa nahar siang. Kayak mauzun dan mauzu sama. Aya ombak atawa cau. Sama Pak. Gitu. Ya, itu bahasa Arab itu di sana hebatnya Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kalaulah kalian mengetahui ketika Allah mewafatkan orang kafir, lihat, wal malaikatu yadribuna wujuhahum, dan malaikat memukul wajah-wajah mereka, wa adbarohum, dan punggung-punggung mereka. Pak, ditenggenaku malaikat. Pernah kita sampaikan ketika membahas iman kepada malaikat, besarnya malaikat. Ya Allah, maknana ieu jalma kafir mah nalika paeh teh sakarat geus mulai disiksa saawak-awak. Ya Allah. Cuman memang tidak kelihatan dengan mata dohir. Karena ketika sudah mulai mati Pak, itu sebetulnya mata dohir itu tidak bisa melihat. Karena itu termasuk gaib. Gitu, termasuk gaib. Kita juga mau cross check susah, benar. Kecuali ketika mati baru merasakan. Nah, cuman kita yakin karena ada keterangan yang tadi hak, yang sodik, yang masduk, kan ke sana Pak. Makanya inilah alasan kenapa orang kafir mana geus paeh mah beres urusan. Itulah nanti yang membedakan orang yang beriman dengan tidak beriman di sana, Bapak Ibu. Makanya kan yang pertama harus iman dulu, kalau tidak iman nggak bisa Pak. Iya. Karena dia hanya menggunakan rasio, hanya menggunakan apa? Akal. Sementara akal tidak selamanya benar, gitu kan? Allah tuh mudah saja Pak membalikan. Iya teh artos teh 20.000 tapi katingalna siga 2.000.
Bisa saja kan? Sehingga pas nundutan ke Jumatan diabuskeun kana kain celeng ngaliwat. Rasaan 2000 pas keluar jajan baso Nah, eta Pak. Balik lagi ke DKM cenah punten hilap cenah. Dah salah kalah nundutan atuh kan bisa begitu Pak. Ya bisa. Itulah nanti yang disebut secara umum bahwa khuliqal insanu dhaif. Allah menciptakan manusia itu lemah. Lemah. Itu Pak. Sepandai-pandai tupai terkadang ada fatwa ulama yang hebat-hebat itu juga Pak ada salahnya. Makanya lihat umpamanya Imam Syafi'i ada kaul qadim, ada kaul jadid. Jadi kaul qadim, kaul jadid itu fatwa yang terdahulu direvisi fatwa belakangan. Itu ada Pak. Itu di kalangan ulama ada. Kenapa? Itu membenarkan apa yang disampaikan Allah, manusia itu pelupa dan salah. Pelupa dan salah. Hanya Nabi gitu. Nabi itu benar dimaksum karena dijaga oleh wallahu ya'simuka, Allah memaksum, di luar itu enggak ada. Makanya inilah kenapa kita sering menyatakan ibadah itu 3 Pak. Ibadah ke Allah, nyontok ke Rasul, maka tatanya ka kiai ulama. Ulama ka kiai mah jangan nyontok. Bapak kalau nyontok kiai jeung ulama pasti banyak kecewa. Ya Pak, di sampingnya kan banyak. Satu banyak beda, yang kedua banyak sugante bener ya kiai itu. Ai datang ka imahna subuh ge kaberangan. Kecewa Pak. Sugante bener. Sugante bener wen ai ngabahas teh zakat, infak, sedekah manehanana ge. Bapak kecewa enggak? Kenapa kecewa? Karena salah menjadikan contoh. Salah menjadikan contoh. Dulu saya senang ke satu ulama ini. Saya kenal dekat dengan tangan kanannya, Pak Ustadz. Ulah kitu-kitu teuing nanti Ustadz kecewa. Kenapa? Saya tahu di rumah tangganya sehari-harinya wios Pak. Gitu. Dak saya mah melihat orang itu yang benarnya. Gitu. Yang salah nama saya memaklumi dia manusia. Itu Pak. Gitu. Jangan diikuti. Saya senang dengan ilmunya. Itu. Di sini Pak. Fanatik boleh, tidak boleh pakai buta. Fanatik Gusti dia keluar mah bener kabeh ta. Itu Pak. Nah itu taklid. Nggak boleh. Bapak Ibu. Jadi balik lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini Pak orang kafir. Ini menggambarkan bahwa mulai mati itu kan mati itu sudah mulai masuk ke alam kubur. Sanes kuburan Pak, beda. Kalau kuburan itu berarti tempatnya. Kalau alam kubur itu alam yang dilewati oleh manusia setelah hidup di dunia sebelum sampai ke akhirat. Walaupun orang itu rusak badannya, mati di tengah lautan, dimakan, punya rusak ikan sampai tidak tersisa, tetap dia mengalami alam kubur. Sok sanajan teu pernah abus karena kuburan. Itu, ya harus dibedakannya. Makanya disebutnya alam kubur itu disebut alam barzah itu apa Pak? Barzah. Barzah itu penghalang. Gitu Pak. Punten. Iya ke kamar ada barzah Pak, penghalang. Sehingga yang di kamar, di dalam kamar nggak kelihatan ya Pak. Itu namanya alam barzah. Nggak kelihatan. Gitu. Hijab leres Pak. Ada hijab. Barzah itu barzah pakai ho. Bapak Ibu sekalian lihat. Ketika mati saja langsung Allah menyatakan wadzuku adzabal harik, rasakan siksa yang sangat pedih. Itu dari mulai mati Pak. Makanya Rasul menyatakan gini, Bapak Ibu sekalian,
dari mulai mati sampai nanti di akhirat itu orang akan mengalami sab'u iqab, 7 kesulitan. 7 itu menggambarkan banyak ya gitu, 7 golongan, 7 lapis langit. Orang Yahudi terpecah 71, Nasrani 72, wasatab tariku ummati ala thalasi wasab'ina firqah. Umat Islam terpecah jadi 73. Maknanya ini banyak. Karena kalau firqah diartikan organisasi, di Indonesia saja sudah banyak, Pak. Belum di Malaysia, belum di negara-negara Islam. Itu yang sekarang hajian di Arab Saudi dari 88 negara. 88 negara kurang lebih 2,5 juta. Berarti di sana banyak umat. 88 negara. Organisasinya berapa? Kalau diartikan firqah di sini organisasi itu lebih dari 73 ribuan malah. Makanya artinya banyak. Nah, ini juga sab'u iqab. Itu, Pak, akan mengalami kalau orang mati dari mulai mati yaitu 7 kesulitan. Maknanya banyak dan besar dan tidak dan sangat ngeri gitu, Pak. Tidak bisa dibayangkan. Dan itu dialami oleh masing-masing. Pak, gitu. Di dunia mah sulite susul ku duit beres. Pak, sesusah-susah orang di dunia, boro-boro orang baik, Pak. Pencopet yang dihajar mati-matian, pembegal aya nu karunyaeun, Pak. Masuk pengadilan ada pembela. Iya kan? Tapi nanti mah jangankan mikir membela yang lain, menolong, mikirkan dirinya saja belum tentu selamat. Kan itu. Makanya nanti di sana mah setiap orang egois. Nafsi-nafsi. Makanya pikiran nafsi-nafsi itu sebenarnya harus ada sekarang. Nafsi-nafsi dalam arti bahwa kita mendahulukan persiapan bekal untuk menyelamatkan. Gitu. Nutos apal mah ulah di ditu di dieu. Gitu. Karena nanti di sana akan begini gitu. Gopron ada. Lagi ramai ya, Pak? Gitu. Non bahasa kenapa? Nah ini, Pak. Kenapa orang kafir ketika mati saja sudah mulai mendapatkan siksaan? Dzalika bima qaddamat aidikum, karena itu yang dilakukan oleh dosa mereka. Lihat, pendosa ketika mati sudah mulai mengalami siksaan. Mati itu sudah mulai, Pak, muqaddimahnya. Wa annallaha laisa bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah mendolim hambanya. Maksudnya gini, Pak, bahwa orang kafir disiksa ketika meninggal itu bukan karena Allah dolim. Gitu. Allah nggak pernah salah memberikan balasan. Nggak ada orang yang berpahala disiksa, nggak ada orang berdosa dimasukkan ke surga, tidak. Gitu. Allah mah apa adanya. Walau taro idzid dolimuna fi gomaratil maut. Lihat, Pak, kalau di sini Mas surat Al-An'am. Ingat ketika kalaulah kalian tahu bagaimana orang dolim dalam tekanan-tekanan kematian. Jadi kematian itu disebutnya sakarat, tekanan, Pak. Wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat itu memaksa akhriju anfusakum. Jadi nyawa orang dolim itu dipaksa dikeluarkan. Itu, Pak. Siga naon, Pak? Ieu mah paku kemudian kehalangan ku daging tak terus dirabut eta paku. Itu kayak gambarannya begitu. Al yauma tuzzauna adzabal khawni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairul haq. Hari ini engkau mulai disiksa disebabkan ucapan yang tidak benar kepada Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian kepada ayat-ayat kami takabur. Takabur itu apa? Sombong. Sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Ini, Pak.
Walaqad ji'tumuna furoda dalam surat At-Taubah. Kalian akan datang kepada kami furoda, parid Pak, munfarid. Apa? Sendiri. Kalian akan datang kepada kami sendiri, nggak bisa berjamaah. Abi mah ormas ieu saormas henteu Pak. Sampai desa takmir nggak bisa Pak. Haji Furoda teh kan yang daftar sekarang berangkat langsung. Cuman uangnya kan mahal ya Pak, 400 juta. Gitu. Tapi aya nu 100 juta tapi pisah ziarah ditewakan. Penjara heula dipulangkeun kalau keluar 80 juta. Gitu. 10 tahun di backlist nggak boleh masuk Saudi. Udah Pak, ibadah mah mending benar niatnya ge mau ibadah, udah resmi legal Pak gitu. Udah, itu aja, simpel Pak. Iya. Mau ibadah kan niatnya juga mau ibadah. Kok caranya menyalahi gitu Pak. Ya. Kata Allah, kalian akan datang kepada kami furoda, sendiri-sendiri Pak. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Maaf, kita keluar dari perut ibu sendiri-sendiri tidak? Ainu kembar kumaha Bu? Kembar 5 nah 5 anana gitu sekali ke. Nah seperti begitulah gitu ketika kita nanti datang kepada Allah. Pak. Ya Allah. Pak. Abi mah hoyong sareng mamah. Abi mah hoyong sareng aa. Abi mah hoyong sareng pamingpin nu dicoblos ku abdi pas nggak bisa Pak. Boro-boro harita Pak aya caleg oge kamari tos jadi ditelepon teh diangkat di WA teh ngajawab. Makanya nanti kebanyakan para pengikut itu kecewa dengan para pemimpin. Wah, boro-boro di akhirat, di dunia keneh ge sudah kecewa. Komo nanti di akhirat. Gusti salah dulu ata'nallah wa ata'nar rasul. Tidak taat kepada Allah dan Rasul. Kunaon atuh inna ata'na sadatana wa kubara. Abdi lebih taat kepada pemimpin abdi. Fa'adhalluna sabila. Aku taat tapi dia menyesatkanku dari jalanmu ya Allah. Rabbana atihim di'faini minal adzab. Ya Allah beri siksa pemimpin kami 2 kali lipat dan laknat dengan laknat yang besar. Cek Allah likul lidipin ulah loba omong geus di neraka mah kabeh oge siksaan ngalipet. Oh, pakalah dicarekan. Iya, disinilah kita Bapak Ibu memilih apapun harus berdasarkan agama Pak. Agama Bapak Ibu. Ya. Ini Pak. Sanu'adzibu marratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali lipat. Apa Pak 2 kali lipat? Lipat yang pertama, kalau orang kafir sakit, orang kafir cek urang dapat musibah, longsor, banjir eta teh siksaan. Kan beda. Kejadian yang sama menimpa orang yang beriman dan tidak beriman, maka nilainya jadi beda. Begitu. Bagi orang yang beriman, kecelakaan itu musibah. Bagi orang yang kafir, kecelakaan itu siksa. Bagi orang yang beriman, dapat gaji, Pak, naik gaji, Bapak, bisnis untung besar, itu anugerah. Tapi bagi orang kafir begitu teh istidraj, disungkun. Uangnya sama, jabatannya sama, tapi di sisi Allah berbeda karena beda statusnya Pak. Beda status. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Pak. Ya. Tapi sanu'adzibu marratain. Kemarin Pak
sebelum presiden sekarang Israel siapa? Netanyahu. Itu sebelum ini kan Ariel Sharon. Ariel Sharon itu pas sakaratnya 8 tahun. Eta. Dari mulai gagah besar kecil sampai 11 kilo cara Pak. Dan naon ditapelkeun di rumah 8 tahun. Karena dia pembunuh anak-anak di Hebron. Ku Allah teh ditinggalikeun. Itu Pak diperlihatkan di dunia kan. Di fotonya kan ada, di videonya. Naon ditapelkeun. Tapi teu paeh-paeh. Ya Allah, itu Pak. Kemal Atatürk. Ya, iya kan? Kemal Atatürk itu pemimpin nasionalis sekuler di Turki yang mengharamkan adzan. Adzan diterjemahkan ke dalam bahasa ketika dia mati maka satu langit tidak menangis. Orang kafir itu kalau mati itu tidak ditangisi oleh langit, juga bumi menolak. Dia setiap mau dikubur, kuburannya itu tergenang air besar Pak. Digali deui kitu, di bukit kitu deui. Akhirna kumaha? Kitu diteundeun di bukit pangluhurna, ditutupan ku batu. Ya Allah. Di samping bau yang menyengat Pak. Itu kan sudah kelihatan Bapak Ibu. Sanu'adzibu marratain. Eta teh kakarak DP Pak. Kayak di lunasan nama di akhirat. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dan Allah menyatakan mana syirikat kamu yang bisa menolong kamu. Ketika kamu sudah begitu, dulu kamu tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, punya kepercayaan ada Tuhan ABCD, coba datangkan. Bahkan tidak percaya ada Tuhan sama sekali, coba tolong dirimu sendiri. Makanya Allah menyatakan gitu. Dan kamu melihat ketika kami mengeluarkan nyawamu dari badanmu, kata Allah. Kalau kamu benar tidak ada Tuhan, gitu. Tidak ada Tuhan, termasuk tidak Allah, coba tolong dirimu sendiri, tahan nyawamu, jangan sampai keluar dari dirimu. Bisa nggak? Itu Pak. Boro-boro gitu Pak. Gagaro gitu dipasihan kekuatan. Ku Allah mah nggak bisa. Nah ini Pak. Ya. Nah ini Pak. Itu tadi ketika mati Pak. Nah sekarang sudah mulai di alam kubur. Makanya palingan Nabi, Bapak Ibu berdoa Allahumma inni a'udzubika min apa? Dari sakarat, min sakaratil maut. Nabi, Pak. Nabi. Bapak Ibu sekalian. Nabi. Nah, sekarang di alam kubur, Pak. An-naru yu'raduna 'alaiha. Ini neraka diperlihatkan kepadanya guduwa wa asya, tiap pagi dan sore. Jadi orang kafir itu mendapatkan hidangan gitu tiap pagi dan sore. Diperlihatkan apa? Neraka. Cik Pak, kalau diperlihatkan neraka sieun teu? Tah ieu tempat anjeun engke di akhirat teh. Ya Allah. Itu teh tiap pagi dan sore. Itu baru satu, belum siksaan yang lain. Kalau ini kan lebih ke mental. Lebih ke mental. Tah ieu engke tempat anjeun teh. Gitu. Ya. Kayak Bapak Ibu, kalau orang soleh di dunia, maunya Bapak ahli ibadah, ahli saum dapat informasi masuk babur royan. Itu busyra namanya, kabar gembira. Kabar ari abus mati acan. Tapi sudah diinformasikan kepada ahli ibadah tertentu pahalanya ini, membuat hati
bahagia. Tangke di akhirat mah ditinggalikeun Pak, di alam kubur mah. Seperti diperlihatkan kepada yang durhaka tempatnya neraka. Bapak Ibu sekalian. Pak, hati-hati. Kalau siksa kubur itu ada nggak? Ada. Bukti ada Pak? Buktinya doa ketika kita tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil. Jadi Pak sebetulnya kalau diurut itu dari terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jahannam itu di akhirat. Akhirat kan? Nanti sudah kiamat. Adzabil qaum sebelum akhirat. Berarti lagi di kubur. Berarti ketika mati. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Gitu. Wa min fitnatil masihid. Itu kan dalam kehidupan. Ya, jadi berpikirnya dari akhir, Pak. Dari akhir. Kalau kita selamat dari fitnah Masih Dajjal, fitnah ketika hidup, maka selamat dari fitnah kubur. Dan selamat juga dari fitnah jahan. Jadi urutannya begitu, Pak. Urutannya begitu. Jadi kalau ingin selamat dari adab kubur, dari jahanam, selama hidup di dunia, pastikan kita selamat dari fitnah kehidupan. Nah, fitnah kehidupan itu kan kalau disebut ujian lah Pak. Hidup itu kan ujian gitu. Ujiannya apa? Ya ujiannya agama Pak. Perintah, larangan kemarin mengikuti udah. Pan eka masjid eta teh ujian Pak. Kitu cek setan mangaharewas ulah ka masjid. Itu Bapak memaksakan berarti selamat. Itu fitnah. Mau bangun jam 3:30, 4. Kakarake jam 3. 3:30 kakarake 1:30 yuwaswisu pi naon kecewas-kecewis. Gitu. Teu tahajud sakalimat teu naon terus gitu. Teu ka masjid sakalimat teu itu fitnah dalam kehidupan. Gitu. Bu, kalau pagi-pagi kita selamat dari godaan setan, ketika bangun, maka insya Allah di siang hari kita selamat Pak. Makanya orang yang subuh tidak kesiangan, bahasa hadis, fa'as bahan nasyid, itulah orang pinter. Karena gitu, subuh-subuh dia sudah bertarung dengan setan dan bisa mengalahkannya. Buktinya dia tahajud, buktinya dia subuh tidak kesiangan, buktinya dia ke masjid itu Pak. Jadi maknanya Bapak Ibu, kita tidak akan selamat dari siksa kubur apalagi jahanam kalau tidak selamat dari fitnah kehidupan. Gitu. Jadi sekarang dulu nih. Gitu sekarang dulu. Nah, sekarang juga kan pertarungan Pak. Kurban ulah. Hayang kurban. Tapi hayang ganti motor. Hayang kurban, hayang ganti HP. Hayang kurban, ngan barengan jeung liburan, hayang arulin. Bapak. Nah itu Pak. Kemarin disampaikan, kalau orang prioritasnya sudah ibadah, pasti ibadah nomor 1 Pak. Ketika ibadah nomor 1 aya gerak rizki keur ulin ge Bang. Karena mengajak main keluarga juga ibadah. Ibadah. Ngan urang mah eta nabungkul ibadah teh ulin ibadah. Sehingga diprioritaskan utara kurban ge ulin mah rajin. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah itu Pak, jadi ujian. Jadi ya. Hati-hati Pak. Ini hadisnya memang diperdebatkan antara sahih dan tidak. Ada sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat Madinah Pak, yang ikut berjuang. Tapi konon dia mendapatkan siksa kubur.
Gitu. Walaupun ini hadisnya diperdebatkan. Kenapa? Ini di hadis yang diperdebatkan antara sahih dan tidak. Karena dia itu pernah beberapa kali tidak bersuci dari kencing. Nanti kan penyebab siksa kubur itu yang saya baca Pak. Yang saya baca itu, jadi yang dapat siksa kubur itu apakah orang kafir saja? Bukan. Orang mukmin juga dapat siksa kubur. Kalau orang kafir sudah jelas. Tadi kan ayat-ayat tentang orang kafir, Pak. Gitu. Sehingga terusan ayat ini di mana surga neraka diperlihatkan, itu kesananya udkhulu ala fir'auna asyaddal adzab. Berarti ayat ini ditujukan kepada Fir'aun dan bestinya. Dan CS-nya. Berarti yang ismenya sama seperti Fir'aun. Yang ismenya sama seperti Fir'aun. Gitu. Walaupun hidup tidak di zaman Fir'aun, tapi sifat tabiatnya siga itu. Wadkhul namanya juga ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi orang mukmin apakah dapat siksa kubur? Kalau lihat keterangan, maka siksa kubur bukan hanya buat orang kafir, tapi juga bukan orang mukmin. Nah, orang mukmin yang dapat siksa kubur, apa dosanya? Saya baca Pak, ini wallahu alam, apakah sudah selesai atau belum? Tapi saya buka-buka, ternyata 3 penyebab orang mukmin dapat siksa kubur. Kalau orang kafir mah dengan kekafirannya dia disiksa, dosa gitu. Gitu. Tapi orang mukmin, nah ini Pak, ada 3. Yang pertama kan gini Pak, Nabi pernah jalan di satu jalan, ternyata bigol, hewan kendaraan yang Nabi tumpangi itu gagauran. Iya aya naon cenah, eureun. Nabi ada apa ini? Gitu. Ya gempa tidak ada. Oh kata Nabi, ini makam siapa? Di sana ada 5 atau 6 makam. Oh ini makam orang Zahiriyah. Oh kata Nabi, ini yang di dalam 5-6 makam ini sedang disiksa oleh Allah. Dan bigol ini tahu. Karena apa? Siksa itu didengar oleh seluruh makhluk. Kecuali thaqalain, 2 makhluk, manusia dan jin. Nah, bahaim, hewan, binatang itu mendengar dan tahu ketika disiksa. Ya Allah. Pak, gitu. Jadi bigol tahu bahwa ini sedang disiksa. Gitu. Bapak Ibu sekalian, ini kan kengerian, Pak. Kengerian, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Nah, bagi orang mukmin itu 3, Pak. Gitu. Kan Nabi pernah lewat, Pak, ke satu makam. Kata Nabi, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Yang di dalam makam ini sedang disiksa, tapi tidak disiksa karena dosa besar. Dosa besar itu apa ya? Zina. Dosa besar itu mencuri. Dosa besar itu membunuh. Gitu kan? Kalau dosa kecil Bapak Ibu bisa diampuni dengan istighfar. Kenapa habis sholat tidak boleh lekum leos? Karena Rasulullah idza faraga minas shalah, Nabi kalau beres sholat istighfar salasan. Istighfar 3, itulah menghapus dosa antara asar dan maghrib. Kan asar dan maghrib itu kita Pak bergaul, kita ngobrol, iya kan Pak? Kita melakukan pekerjaan, mungkin bisa disengaja atau tanpa sengaja. Ada salahnya, itu istighfar ba'da sholat menghapus dosa itu. Karena itu dosa kecil. Demikian nanti sekarang ba'da maghrib sampai isya sampai subuh, itu istighfar. Gitu. Dosa kecil. Ternyata ada dosa Pak yang tidak diampuni, itu apa? Yang pertama, Nabi kemudian membawa pelapah korma yang masih basah, kemudian disimpan di atas kuburan masing-masing. Kata Nabi, mudah-mudahan selama pelapah korma itu belum kering, Allah meringankan siksa bagi ahli kubur ini. Rasul kenapa? Nah, yang pertama kata Rasul, yang pertama ahaduhuma la yastatir minal baul. Yang seorang itu dia kencing tapi tara bebersih. Ngomong kencingna di mana? Wae, sintrek wae.
Kan urusan kecil ya Pak ya. Merugikan siapa itu? Merugikan siapa Pak? Kan nggak ada. Gitu. Yang kedua itu yamsi bin namimah. Yang kedua itu dia berjalan bin namimah. Namimah itu adu domba, provokator. Orang ngalor. Kasih A ye si B teh ngagogoreng maneh. Itu kasih A ngobrol, kasih B si A teh ngagogoreng maneh. Akhirnya tepung, Pak ari geus digogoreng teh biasana pikiran teh sudah tidak normal. Enggak pernah melakukan cross check, enggak pernah tabayun, klarifikasi, langsung we diserebet. Itu namanya adu domba. Bahasa kerennya provokator. Dekat-dekat ke profesor Pak. Aing adu domba asli boleh tidak? Tidak. Komo ya mah adu domba istilah mengadu manusia. Itu yang kedua Pak. Gitu. Dan itulah pekerjaan siapa? Kalau dalam tarikh pekerjaan siapa? Hammalatal hatab, pamajikan Abu Lahab, mama wasuluh, eta gitu, mama wasuluh, itu. Dan itu pekerjaan setan. Setan ingin suami istri itu cerai, gitu. Tah, salaki ibu papangih jeung popotongan. Wah, ibu kalau tidak cross check, wah itu bisa. Makanya Pak, bohong itu tidak boleh. 3 bohong yang boleh. Walaupun bohong tidak boleh, nah dikecualikan 3. 1, bohong pada saat perang. Al-harbu hid'ah. Perang itu tipu muslihat. Strategi. Yang kedua, bohong mengislahkan itu yang sedang pasea. Walaupun benar si A ngobrol begitu, si B ngobrol begitu, kalau kita berjuang mengislahkan teu naon, justru nyaaheun manehanna mah ka ente teh. Dengan niat ingin mengislahkan. Pan beda Pak, obrolan jeung uang mah. Uang mangurangan, obrolan mah sok nambahan. Bedana obrolan jeung duit teh eta Pak. Yang ketiga, Bapak Ibu, boleh bohong itu ketika berbohong suami istri supaya tidak terjadi pertengkaran. Boleh nggak bohong. Acana bapak papangih jeung popotongan. Padahal ketemu Pak tidak sengaja, cek bapak teh henteu. Sabab apa si ibu teh rada timuruan. Bogoheun pisan ka bapak. Makanan disebut ente bapak tidak berdosa. Kalau mau namun nyebut nya, walah ieu teh panjang carita teh. Can HP dicagapan nempohan. Si boga HP 2, HP 3. Ka mana jadi masa ka mana tuh? Wah, hirupkeun video call. Itu lihat agama mah. Bapak Ibu sekalian. Itu. Jadi yang pertama Pak, siksa kubur itu karena apa? Kencing. Yang kedua adu domba. Kencing dalam arti nu kencing bukan kencing tidak sembarangan. Yang kedua kencing tidak bersuci. Kan buang air Pak. Buang air itu. Yang kedua namimah, yang ketiga gibah. Gibah teh apa Pak? Gibah itu apa? Gibah teh. Mencela, ngobrolkeun batur. Biasanya apa? Pangraos-raosna ngobrolkeun meni halimpu teh siga sampeu. Lamun istri keur ka salaki ngobrolkeun kagorengan salaki teh ka tetangga. Meni halimpu. Itu Pak.
Hati-hati Pak. Itu ghibah. Ghibah itu kan seperti apa? Kanibal. Manusia pemakan daging manusia. Ini Pak. Makanya Pak, ari masalah mah da aya wae Pak. Masalah mah aya wae. Ai suami istri aya masalah teu? Aya seueur. Baheula mah sebelum nikah kalau aku jadi dengan dirinya kayaknya hidup bahagia selamanya. Prung teh aduh. Nonton TV ge jadi ribut, nonton TV ribut. Baheula mah akan bahagia setelah makanya ini Pak, ada suami istri yang jalan-jalan ke Bali dari Jakarta. Jalan-jalan ke Bali dari Jakarta. Saya menikmati perjalanan dan jarang ngobrol dengan istri. Ulah, baheula mah can jadi uplek we teu panggih sapoe ge olah. Nah, geus jadi mah itu kan perjalanan jauh gitu. Di Jakarta ka Bali. Ini memakan mungkin 24 jam, mungkin 2 kali 24 jam. Kunaon teu ngobrol cenah Mas? Ah, aing ngobrol teh sok ribut. Ngobrol. Makanya banyak diem wes. Paling sekali-kali sih. Nah ini Pak. Jadi mananya Pak? Mananya hidup dengan siapapun juga begitu Pak. Dan jangan dianggap sahabat yang dijamin ahli surga teu aya masalah antar sahabat. Jangan dianggap. Oh Abu Bakar, Umar, henteu pernah ada kasus Pak. Aisyah pernah dipitnah, hadisul ifki sampai turun surat An-Nur. Itu kan ghibah semua. Itu. Ya, itu terbelah kaum muslimin yang percaya bahwa Siti Khadijah salingkuh, yang kedua Siti Aisyah salingkuh, yang kedua tidak percaya. Jadi maknanya urusan-urusan sosial itu sama aya wae Pak. Sugande di dieu mah aman abu sarua we kan. Tadi sarua ngan urang mah teu apal gitu, apal nanti eta biasa Pak. Makanya Bapak Ibu, kita sudah paham agama, kalau ada masalah begitu jangan jadi namimah. Cari solusi. Kuncinya sana. Ngobrol dengan orang yang tepat. Bereskeun da moal bisa beres ku ngobrol. Ibu aya masalah jeung salaki ngobrol kata tangga jadi beres teu? Teu, justru jadi kagorengan salaki nambahan. Tuh cenah pamajikanana ge ngomongkeun. Padahal suami istri itu jadi libas. Libas itu pakaian Pak. Fungsi pakaian menutupi kekurangan. Fungsi pakaian memperindah. Kita dengan teman kita, sahabat, pasti Pak, aya masalah. Bapak Ibu lihat surat Furqan. Ya, di surat Furqan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bapak Ibu antar kita itu fitnah. Antar kita itu fitnah. Atas birun kata Allah, apakah kalian mau sabar? Jadi suami jadi fitnah, ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, anak jadi ujian bagi orang tua, ujian kakolot tengarti-ngarti si mah cek budak gitu. Ai maneh apal naon. Kita dengan tetangga jadi fitnah. Ieu teh tetangga teh hese-hese teuing ku urang teh geus dibejaan eta tangkal. Daunna ngabalaan. Ari buahna teh pernah ngirim. Leres teh Pak? Itu urusan hayam. Aduh ya geus diempel. Eta taina dibaledog bakal jadi masalah. Pak paingan. SIM kuring juga baru hari ini buka di surat Furqan. Ya Allah Pak, antar kita teh ujian. Antar kita teh ujian Pak. Saya ujian bagi yang lain ujian bagi itu. Kan ujian itu Bapak ini namanya juga ujian. Berarti ada Nah soal itu harus dijawab dengan
tepat, ketepatan sifat menjawab ujian itu nanti ini yang berpahala di sini, Pak. Makanya gitu, jangan jadi tadi, jangan jadi namimah, jangan jadi gibah. Mohon maaf Pak, kenapa namimah, gibah dan kencing itu disiksa nanti di alam kubur? Karena Bapak Ibu, kalau baol kencing itu kaitannya bersuci, eta teh hubungan dengan Allah kurang baik. Gitu. Itu kan kaitannya dengan bersuci. Urusan sapele wae maneh mah teu beres. Piraku atuh ombeh geus kiih mah nya teu bisa. Itu kan urusan kecil, Pak. Iya kan? Kalau itu terus wudu, sah teu wuduna, Pak? Sah teu salatna? Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kenapa namimah dan kenapa gibah? Itu kan hubungannya dengan siapa? Manusia. Karena namimah dan gibah itu jalan pendoliman secara fisik. Gitu. Kalau jalma geus diobrolkeun goreng, diadu domba, ujungna mah Pak? Oh, eta teh bisa kadituna kalau jauh dari agama bisa jadi fisik, bisa jadi pembunuhan. Berarti namimah dan gibah itu hablum minanas, kencing hablum minallah. Duribat alaihimu dhillatu ainama thukifu illa bihablim minallah wa hablim. Terjadi kehinaan kecuali hablum minallah dan hablum minanas. Nah itu Bapak Ibu penyebab azab kubur. Di samping mungkin dosa-dosa yang lain. Nah siksa kubur jumlahnya banyak Bapak Ibu. Nanti ada yang disebut dobtotul kubri, himpitan alam. Ada Pak himpitan, Pak, orang dihimpit di alam kubur sampai otaknya keluar dari kuku. Dalam hadis itu otaknya itu keluar dari kuku. Coba Pak, endog dihimpit ku gunung sia kumaha? Pak, kita itu dari tanah kembali ke tanah. Makanya dalam hadis tanah itu disebut ibu. Tanah itu disebut ibu. Karena kita awalnya dari mana? Tanah, kembali kepada tanah. Nah yang kembali kepada tanah dia beramal soleh, maka ibu dalam hal ini tanah akan memberikan kenikmatan. Seperti orang tua yang kedatangan anak dan anak teh bager perhatian sok sanajan jauh datang teh diusapan Pak. Gitu. Tapi pada saat yang sama anaknya durhaka ketika datang sama siga diusapan tapi dihimpit itu. Yang disebut nanti siksa kubur. Karena ada nanti berbentuk ular, berbentuk kalajengking. Wah. Orai nate hiji orai teh 7 hulu. Aya 88 orai. Wah Pak ngeri Pak kalau baca itu semua. Itu Pak. Ya, ini kaitan siksa. Ada juga yang api udah jelas. Gitu. Yang cerita yang riba itu Pak asli ya, yang di Jakarta Bapak pernah dengar tuh, ya. Ya. Yang riba itu yang salah nguburkan. Iya kan? Gitu. Itu diperlihatkan. Memang ada kalau kita baca riwayat-riwayat itu ada diperlihatkan begitu, Pak. Gitu, kakarake dikubur digali deui. Kan di Jakarta mah kuburan itu kan susah ya, Pak ya. Nih, Pak. Salah nempatkeun kudu nama disimpan dina kuburan A, dia disimpan dina kuburan B. Datang yang mau nyimpan kubur di kuburan B, gitu. Ini sudah dikubur, nggak mau saya, tetap pengen di sini saudara saya. Sudah nego nggak bisa, sudah sajam nego udah digali saja. Pas digali baru kaget. Ternyata itu bau daging terbakar. Harita kene kakarak sajam Pak. Ya Allah, Pak. Itu pelaku riba Pak. Gitu, ya. Ini Pak, gitu. Jadi namanya siksa kubur. Nah umpamanya ini dalam hadis, idza wudi'a fi qabrihi, kata Rasulullah, innal abda sesungguhnya hamba apabila disimpan di kubur wa tawalla ashabahu, lihat, dan para sahabat yang menguburkan pulang
wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Yang dikubur itu mendengar terumpah yang dipakai sendal. Plek 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 kadangun Pak. Karena kan gampang bagi Allah. Mati itu in qata alamu, terputus amal, nggak bisa apa-apa. Bahasa kita terpisah jasad dan ruh. Nanti di sana mah disatukan lagi. Geus di kuburan mah. Sehingga kedengaran itu kaki yang meninggalkan kuburan. Gitu. Atahu malakani. Nah, ketika saudara-saudaranya sudah pulang, maka datanglah dua malaikat. Payak udani, terus duduk. Payak kulani lahu, terus bertanya. Makung tatakulu fi hadzal rajul. Apal teh kala laki ieu? Ya. Fa amal mu'minu payaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasul. Kalau dia yang ditanya orang yang beriman, oh ini adalah utusan Allah dan nabi Allah. Maka kata malaikat, ini Pak yang disebut nikmat di alam kubur. Ungdur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah tempatmu asalnya di neraka, tapi sudah Allah gantikan tempatmu di surga. Asalna lamun anjeun teu iman teh tah di neraka. Sabab anjeun iman, tempat anjeun dirobah jadi surga. Itu. Kudu nama abus neraka kan sabab anjeun iman jadi ka surga. Ini padilah iman. Wa amal munafiqu awil kafir. Nah, kalau yang ditanyanya orang munafik, orang kafir bakal menjawab ma kuntu taqulu fi hadzal rajul teu apal. Ya duka saha eta teh. Cuman ramenya eta teh kieu abdi oge nuturkeun. Kata malaikat la daroeta wala taleta, sia matara ngaji jeung jadi teu apal. Teu apa jeung teu hayang apa ka pangajian teh teu hayang apa buktina tara datang. Apal oge aya undangan oge la talaita wala daraita gitu. Lihat Pak, payadribu bimatori min hadid. Nah, ini yang ngerinya. Ini siksa kubur Pak. Maka ku malaikat orang kafir tadi dan orang munafik itu dipukul dengan gegendir tina besi. Dorbatan, tidak banyak Pak, satu kali pukulan. Payasihu sayhatan yasma'u mayyalih ila thaqalain. Maka seluruh makhluk yang ada di dunia mendengar kecuali manusia dan jin. Bahasa Sunda ngajerit maratan, ngoceak maratan. Pak disiksa di alam kubur nepikeun ka iraha, nepikeun ka dibangkitkeun di akhirat. Iya terus Pak. Lamun nu dipacok ku oray terus, dibeulem terus, tadi dihimpit terus. Gitu terus gitu. Sampai hari pembang dan itu baru muqaddimah. Gitu. Ya, makanya idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil ghadawati wal asyi. Kalau seseorang mati diperlihatkan tempatnya di akhirat tadi pagi dan sore. In kanat min ahli nar pamin ahli nar. Kalau dia ahli neraka diperlihatkan neraka tiap pagi dan sore. Fayaqulu hadza maq'aduka hatta yab'atsuka Allah ila yaumil qiyamah. Nah, ini tempatmu sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Pak, kalau ini diantara siksa kubur Pak. Kalau nikmat kuburnya apa? Nikmat kubur Pak. Nikmat kuburnya Bapak Ibu diperlihatkan surga. Nikmat kuburnya apa Pak? Nikmat kuburnya nam solihan. Orang soleh itu mati istirahat. Istirahat terbaik nam tidur. Pak, istirahat terbaik apa? Tidur. Kemudian nikmat yang lainnya apa Pak? Nikmat yang lainnya Bapak Ibu adalah jadi ini Pak, ruh orang mukmin itu, ruh orang itu akan bersama. Jadi kalau ruh orang mukmin itu Pak adanya digambarkan seperti di burung yang hijau. Kalau ruh orang kafir seperti burung yang hitam. Lestrang. Itu Pak, hidung lestrang. Gitu. Ya, jadi kalau bicara nikmat kubur itu nanti Bapak buka surat Ibrahim
ayat 27. Disinilah pentingnya tauhid. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah tasbit, habis nguburkeun mayit aya tasbit. Allah memperkuat orang yang beriman gitu bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kuat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa ucapan yang kuat? Asyhadu alla ilaha itu. Yang tadi ketika ditanya siapakah orang ini, Muhammad, gitu kan? Nah itu Pak, qaulits tsabit, ucapan yang kuat. Makanya Pak, kalau orang yang matinya di jalan Allah, sebetulnya konon dia tidak mau hidup lagi. Lebih nikmat itu mati. Gitu. Ya, karena mati itu istirahat. Kan gini, kalau orang mati Bu, orangnya mukmin, orang mukmin. Gitu, maka dia berkata, cepat-cepat saya kubur ingin bertemu dengan Allah. Jadi ketika mati saja dia ingin cepat dikubur. Tapi kalau yang matinya orang durhaka, maka dia jangan dibawa, saya mau dibawa kemana? Dari sana saja itu sudah ketahuan. Pak, lamun orang kenging hadiah sok onggal enggal hoyong ke ieu teh 2 minggu deui. Tak siga kitu ahli surga teh lamun maot teh. Gitu. Tapi orang kafir gitu. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kalau orang benci bertemu dengan Allah, Allah juga benci bertemu. Maksudnya orang mukmin cinta bertemu dengan Allah. Ketika mati itu bahagia. Karena dengan kematian jalan semakin dekat mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau orang kafir sebaliknya, Bang. Nah ini berkaitan dengan nikmat dan siksa. Bapak Ibu, demikian sudah 7:30 yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Nah, balasan dari orang yang iman dan orang kafir sudah jelas. Nah, bagian diterangkan di orang yang gila atau orang majnun, bukan gila itu tidak punya akal, itu pasti disimpan di mana? Apakah dia itu bagaimana dan antara surga dan neraka, atau bagaimana tempatnya bagi orang yang sudah gila dari awal? Ada gila yang sesudah dia balik, ada gila yang dari awal, dari dia akhir, itu ada yang langsung sampai keluar. Video dan sebagainya. Ya Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, benar Pak. Gitu. Taklif, nah dalam agama disebut taklif. Taklif itu beban, itu diperuntukkan bagi mereka yang pertama yang sehat akal, yang kedua yang sudah sampai balik. Sehat akal, tidak balik, tidak. Namanya anak kecil kayak begini Pak. Gitu. Ya sehat akal tapi belum balik. Sudah balik, tidak sehat akal. Itu juga dikecualikan dari taklif. Taklif itu tidak ada beban buat sholat, buat ibadah. Apalagi kalau semenjak kecil dia sudah hilang akal semenjak kecil. Itu apalagi. Pan Pak, ada yang gila, ada yang tergila-gila. Tergelo-gelo Pak. Gitu. Kan 3 kelompok kata Nabi, rupi al-qalam an salas, diangkat kalam. Itu maksudnya tidak diperhitungkan. Gitu. Yang pertama anin naim, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi selama dia tidur, maka tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Kecuali kalau sudah dibangunkan, tidur lagi. Itu. Ya, jadi gitu. Kita subuh kesiangan, bangun jam 9, dosa atau dosa apa? Gitu. Tapi kalau tiap hari
ani naim. Gitu. Yang kedua adalah wa anis sobi hatta ya'kila. Anak kecil sampai dia berakal. Jadi kata kuncinya tadi berakal. Makanya hidayah itu kan hidayatul hawas, hidayatul wijdan, hidayatul akal. Itu. Ya. Jadi star dewasa. Kalau perempuan hen, kalau laki-laki ihtilam, mimpi basah. Yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai dia sehat kembali. Nah, pertanyaan nanti di mana tempatnya orang gila, Pak? Nah, kalau gilanya sejak kecil, insya Allah tempatnya surga. Seperti kalau waktu anak kecil dia mati, belum balik. Yang tadi itu di Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat antara surga dan neraka, dan ujungnya jadi ahli surga, jadi pelayan surga, Pak. Pak, pelayan surga aya di surga. Pelayan istana aya. Nah. Gitu. Biaslah jadi pelayan surga, oke. Gitu. Karena nanti kan ada orang yang masuk surga dengan rahman Allah. Kenapa dia umpamanya bisa masuk surga padahal dia tidak punya amal? Kenapa mesti masuk neraka padahal dia tidak punya dosa? Ya kan? Surga dan neraka itu karena dosa, karena pahala. Orang yang gedeg pahala teu aya, dosa ge teu aya. Kuncinya kan jangan punya dosa, Pak. Gitu, makanya wakina ada ban. Paman zuhzihanin nar, yang diselamatkan dari siksa berarti tidak punya dosa. Wa udkhilal, pasti ke surga. Jadi ujungnya ke surga. Gitu. Makanya nanti orang ahli neraka mah, Pak, boro-boro hayang sigana jadi jalma gelo mah daekeun. Gitu. Sabab naon? Boro-boro jadi orang gila. Ya laitani kuntu turoba, tibatan jadi manusia mah jadi taneuh. Menggambarkan habisnya harapan. Karena disiksa terus dengan siksaan yang sangat pedih, tidak mati-mati, tidak berhenti-berhenti. Gitu. Oh, jadi orang gila mah komo gitu. Jadi tanah ge itu, Pak. Jadi ujungnya, karena tadi innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah mah tidak pernah mendolim. Yang masuk neraka itu karena dosanya. Yang masuk surga karena amalnya. Dia tidak punya amal tapi juga tidak punya dosa. Berarti dia tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah mendolim Allah, tidak pernah mendolim makhluk. Gitu. Makanya standar minimal orang baik dalam Islam, amsik anisyari fa innaha shadaqah. Berhenti, jangan merugikan orang, itu juga kebaikan. Jadi lamun teu tiasa barang pasihan, ulah sok sundak-canak barang batur. Lamun teu tiasa ngabagjakeun ulah nyusah. Peperihun ka istri teh teu bisa ngabagjak. Kayak gitu, Pak. Wallahu alam, Pak Heriadi. Demikian. Qulu qouli hadza. Tadi Ustaz bahwa siksa kubur itu yang bisa mendengar itu semua makhluk kecuali manusia dan jin. Sampai Rasulullah lagi berjalan mendengar gitu siksa kubur, mungkin itu karena wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril, dan memetik pelepah kurma supaya ada keringanan gitu di siksa kubur. Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang suka kalau ada yang meninggal suka tabur bunga dan menyiram gitu kan? Apakah dalil dari sana gitu Rasulullah memetik kurma itu? Nah, kalau dilarang minta dalil yang kuat gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Nah, pertanyaan begini, bolehkah kita mengikuti ya Nabi kalau ada yang meninggal kemudian nyimpen daun yang masih basah? Pertanyaannya begini, tahukah yang di dalam itu dapat nikmat, dapat siksa? Kan kalau Nabi tahu, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir. Gitu. Ini yang dikubur itu, dua kubur itu sedang disiksa.
tapi tidak disiksa karena dosa. Nah itu kan Nabi. Kalau kita tahu nggak? Nah itu Pak. Sehingga kalau saya melihat hadis itu khusus buat Nabi. Dan Nabi memberitahu penyebab disiksanya sebetulnya. Penyebab disiksa supaya kita tidak termasuk orang yang dapat siksaan kubur. Maka jauhi perbuatan yang menjadi penyebabnya. Itu Pak, itu. Kan kalau kita mah bukan nabi. Tidak tahu gitu. Kan kita mah ya teh nu mau teh soleh, tara salat oge soleh. Saya makanya dalam hadis ini Pak, ahbib habibaka haulama, cintai yang mesti kau cintai sewajarnya. Bisa jadi yang kau cintai satu saat itulah yang dibenci. Dan bencilah yang mesti kau benci jangan bisa jadi yang kita benci dialah sesungguhnya yang kita itu. Jadi Pak, di luar ka Allah, di luar ka Rasul, di luar karena agama mah komo ka orang mah yang tadi tidak boleh berlebihan. Karena tadi bisa kecewa. Sugante bener koceak menang no. Kan bisa gitu Pak. Jadi sewajarnya termasuk itu walaupun kita anggap ieu teh soleh kan teu apal 24 jam atuh Pak. Betul kan? Nggak tahu. Apakah istri tahu 100% tabiat suami? Apakah suami tahu 100% tabiat istri? Kamari aya nu ngabunuh suami jeung salingkuhanana bekerja sama. Naudzubillahi min dzalik. Sekarang ada polisi yang dibunuh oleh istrinya polisi. Ya Allah. Ya Allah, Pak. Naudzubillah. Oh, Pak gitu. Berarti kan jangankan ke yang jauh, Pak, yang terdekat. Dapun anak teh di bumi mah bageun. Nah, di luar jadi geng motor. Siapa yang tahu, betul kan? Tuh Bapak Ibu. Makanya itulah agama dari awal sudah sewajar. Kenapa? Karena berlebihan bisa berakibat kecewa. Kecewa, Pak. Kecewa. Jadi begitu, Pak. Kalau saya memahami hadis itu, Pak, itu hadis informasinya jauhi penyebab siksa kubur. Yang pertama kencing, tidak bersuci, yang kedua namimah adu domba, yang ketiga gibah. Jadi gini Pak, lamun aya masalah antar kita suami istri, antar kita sahabat saudara kita, kunci utamanya jangan banyak ngobrolkeun jeleknya, lebih baik diam tapi nanti cari itu Pak, solusinya Pak, solusi. Itu supaya yang paling utama kita terlepas dari itu ya, dan kita berharap ketika mati bukan dapat siksa kubur, dapat nikmat. Ini Pak, kalau sudah dapat nikmat kubur, insya Allah kadituna beuki hampang. Kalau pas meninggal sudah dapat nikmat, insya Allah Pak, sudah diperlihatkan surga, kesananya kebahagiaan yang hakiki. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.